seakan berfokus pada seorang pria bernama David tengah membawa sepaket barang haram untuk disetorkan kepada sang bos yang sudah menunggunya di pinggir pantai, berharap mendapatkan bayaran atas pekerjaan yang tidak disetujui oleh istrinya ini. Si bos justru baru akan membayar David setelah menyelesaikan pengiriman paket berikutnya, sehingga tak terima uangnya dicuri, si bos berhasil menangkap si David saat berusaha untuk kabur, kemudian berusaha merebut kembali tas uangnya dengan menodongkan sepucuk pistol, tetapi ya, akhirnya si bos terbunuh tepat ketika dua mobil polisi datang ke lokasi. Namun beruntung, David sempat berlari ke dalam hutan hingga ia benar-benar lolos dari pengejaran. Setibanya di rumah, sang istri yang bernama Mary nampak heran dengan suaminya yang tiba-tiba mengajak dia beserta adiknya pergi. Belum sempat mendapat jawaban terkait apa yang sebenarnya telah terjadi, di luar rumah terdengar suara panggilan polisi yang meminta David agar segera menyerahkan diri sampai akhirnya 7 tahun kemudian, berlokasi di Kecamatan Ponolem, Provinsi Goa, India, kita akan kembali diperlihatkan pada bangunan kantor polisi, warung makan Martin, dan bengkel elektronik PJ seperti pada film sebelumnya. Tapi sekarang, PJ juga telah membuka perusahaan bioskop sebagai implementasi dalam rangka menyalurkan minatnya dalam dunia perfilman. Sir, कैसे लगी फिल्म? मैं जेल जाता है. अपने को ऐसी एंडिंग पसंद नहीं. Dan inilah keluarga Vijay, ada Nandini sang istri, serta dua putrinya, yaitu si Cikal bernama Anju, dan si bungsu yang bernama Anu. Di atas meja makan, mereka masih disibukkan dengan obrolan terkait proses pembuatan film yang sedang Vijay garap, dan suatu saat nanti akan ditayangkan secara premier di bioskopnya. सही तो बोल रही है. Berbeda dengan keluarga Vijay yang sangat harmonis dalam kehidupan mereka yang kini sudah jauh lebih sejahtera, di sisi lain, mereka mempunyai tetangga baru yang tiada hari tanpa bertengkar. Bagaimana tidak? Sang suami yang pengangguran dan pemabuk itu sering melakukan KDRT terhadap istrinya yang bernama Jenny hanya karena tidak memberikan uang untuk membeli minuman. दीदी पे हाथ उठाता है, शर्म नहीं आती? Maksud hati ingin melerai mereka karena takut terjadi hal yang tak diinginkan, si suami yang bernama Thomas justru menganggap Vijay telah mencampuri urusan rumah tangga mereka, bahkan mengeluarkan sebuah ancaman seolah-olah Thomas dan Jenny sudah mengetahui perihal kasus yang menyeret keluarga Vijay pada beberapa tahun silam. Thank you, darling. Saat Vijay mampir ke warung Martin untuk membayar tunggakan minggu kemarin, ada sebuah obrolan warga yang secara tidak langsung menyindir proyek film yang sedang Vijay garap. Namun alih-alih menanggapi, Vijay lebih memilih pergi ke lapak bengkelnya, di mana si karyawan yang bernama Jose nampak ketiduran saat menunggu teknisi yang baru selesai memasang kamera CCTV. ठीक कर दिया है, केबिन. और ये उसके बाद. अब सही है ना? Tak lama setelah Vijay berada di dalam kantor bioskop, ada seseorang yang datang menemuinya. Dia tak lain adalah Mahesh alias ayah mendiang Samir terkait pendapat pendeta yang menyatakan bahwa arwah Samir belum tenang selama mayatnya tidak ditemukan. Maka dari itu, Mahesh memohon agar Vijay sudi untuk menunjukkan tempatnya. Namun, lagi dan lagi, memintanya agar dia tidak kembali lagi untuk hal ini. Please, ऐसा मत कीजिए. Di sisi lain, Vijay adalah sosok suami yang sangat transparan dalam penggunaan uang, termasuk dalam permodalan proyek filmnya yang bahkan sampai menjual sebidang tanah pada keluarga si Thomas tadi. Dan setelah dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk investasi, Nandini pun paham bahwa yang Vijay tuju semata-mata demi membahagiakan keluarganya juga. Invest किया. अब क्या कर रहे हो? Bicara soal proyek film, Vijay bekerja sama dengan seorang penulis naskah senior bernama Murod. Ini orangnya, sebuah investasi jangka panjang. Selain dari aktivitas sosial yang tidak banyak orang tahu, di mana Vijay diam-diam menyisihkan uang untuk membantu seseorang penggali kubur bernama Savio yang tergolong kategori kurang mampu. हमारी बेटी की शादी पर याद आ रहा है. कुछ और भी जरूरत पड़े तो बता देना. Tak hanya Murod, Vijay juga memiliki seorang teman baru bernama tidak sebut saja Ramesh. Rencananya, dia akan turut dilibatkan dalam syuting film yang belum tentu kapan akan dimulai. Sempat timbul kekhawatiran Ramesh jika akan ada pihak yang mencuri ide cerita film tersebut. Tapi ternyata, Vijay sudah lebih dahulu menuangkan semua ide ceritanya dalam bentuk novel, yang mana itu berarti semua karya milik Vijay sudah dilindungi oleh hak cipta. किधर है आपके चरण किधर है प्रभु? Setelah 7 tahun merekam dalam penjara, akhirnya David kembali menghirup udara bebas. Namun ketika pulang ke rumah, ia bahkan tidak sempat menghabiskan makanan apalagi sesonoan. Ia terpaksa pergi lagi untuk mencari pekerjaan karena semenjak David tiada, Mary hidup serba kekurangan. Untuk biaya harian saja sulit, apalagi jika ditambah dengan risiko menyekolahkan anak. Sementara itu, upacara mengenang kematian Samir tengah berlangsung, sedangkan Mira, sang ibunda mendiang Samir, justru menyendiri sambil menonton video Samir saat masih berusia 3 tahun. Artinya, peristiwa yang telah menyebabkan Samir terbunuh akan terus dan terus teringat oleh Mira sepanjang masa, yang meskipun 7 tahun telah berlalu, ia ternyata masih belum bisa memaafkan pelakunya. सांप क्या 700 साल भी बीत जाए ना तो भी मैं कुछ नहीं होने वाली.
मॉर्निंग। Singkat cerita, malam yang disertai hujan deras pun tiba. Nandini terpaksa mengundang Jenny untuk menemaninya. Sesama perempuan, Nandini bertanya mengenai rencana Jenny yang sempat akan mencarikan pasangan untuk Anju. Namun, betapa terkejutnya Nandini saat mendengar apa yang dikatakan Jenny bahwa orang yang sempat akan melamar pun membatalkan niatnya karena setelah mengetahui rumor terkait Anju dengan Samir dan kejadian setelahnya. छोड़ो ना दीदी, अरे लोग तो कुछ भी कहते हैं। Keesokan harinya saat Anju berada di belakang rumahnya sendirian, dikejutkan dengan kedatangan beberapa polisi yang dipimpin oleh Inspektur Sarwan. Ini orangnya sempat membuat keluarga PJ sedikit panik, tapi ternyata kedatangan mereka adalah terkait dengan KDRT terhadap Jenny yang dahulu sempat Nandini sarankan untuk melapor pada polisi. Walau bagaimanapun, peristiwa 7 tahun lalu itu telah menyisakan trauma yang sangat mendalam, khusus untuk Anju yang bahkan ingatannya sering terbawa mimpi dan secara mentalnya pun menjadi sedikit terganggu. दीदी मम्मा पापा दीदी को फिर से अटैक आया है। डॉक्टर बुलाओ। अभी सेशन में भी मैंने आप दोनों से ये साफ साफ कहा था कि उसके आसपास का माहौल स्ट्रेस फ्री रखें। Kembali ke warung Martin di mana David terlihat sedang kasbon sarapan. Mengetahui jika David sedang mencari pekerjaan, Martin pun membantu menanyakan lowongan pekerjaan kepada PJ yang secara kebetulan bertemu di sana. Namun saat hendak pergi, sejenak David melihat ke arah kantor polisi seolah-olah ada sesuatu yang sedang diingatnya. Sementara PJ masih bersama Ramesh hingga larut malam, Nandini kembali meminta Jenny menemaninya sambil sedikit ngegosip tentang suami masing-masing. Sampai-sampai Nandini kebablasan terkait satu hal yang PJ selalu meminta dia untuk tetap merahasiakannya. मगर मेरा दिल कह रहा है खतरा भी टला नहीं है। Masih di malam yang sama, Inspektur Sarwan mendapat perintah dari Kapolres untuk menjemput seorang anggota yang sedang dalam masa skorsing dari tugas. Dia tak lain adalah Gaitonde untuk dibawa menghadap Kapolres pada malam itu juga. Dan inilah Pak Kapolres pengganti Mira yang telah dipecat. Beliau bernama Tarun. Sepintas terlihat sedikit aneh dengan dia yang tengah bermain catur sendirian. Namun bagi Tarun, itulah cara mengasah keahliannya di bidang strategi. Karena untuk mengetahui kelemahan musuh, maka harus bisa memposisikan raga dan pikiran seolah berperan sebagai musuh itu sendiri. बैठो। Tanpa basa-basi, Tarun langsung terpoin ke inti tujuan mendatangkan Gaitonde, yakni terkait kasus PJ 7 tahun lalu, di mana Tarun memastikan bahwa tuduhan Gaitonde terhadap PJ adalah benar. Begitupun menurut Mira, yang ternyata juga ada di sana. Namun yang menarik di sini adalah, katanya, sekarang Mira sudah memiliki bukti kuat untuk memvalidasi tuduhan tersebut. Lantas, bukti apakah, Ramlan? मैडम आपने कहा कि कोई एविडेंस है। Di sini mungkin Anda tak dibuat kaget sebab ternyata si Jenny dan si Thomas adalah intel polisi yang demi kelanjutan penyelidikan kasus ini, Mira sengaja membeli tanah PJ menggunakan atas nama Thomas dan memposisikan mereka layaknya tetangga di sana sejak 2 tahun yang lalu. Dari hasil pendekatan selama 2 tahun itulah, mereka mengakui bahwa PJ adalah orang cerdas dan sangat berhati-hati, berbeda dengan Nandini yang akhirnya terjebak dan secara tidak langsung telah mengakui kesalahannya sendiri, padahal Jenny dan Thomas sudah memasang alat untuk merekam semua percakapannya tersebut. बट आर प्रॉब्लम इज विजय सालगांवकर ही इज वेरी स्मार्ट। Dari 3 pertanyaan mendasar yang perlu dijawab kepolisian untuk membuktikan PJ bersalah, kini tinggal tersisa 1 pertanyaan lagi, yakni di manakah PJ telah mengubur mayat Samir. Meskipun sulit, tapi lambat laun pasti akan terjawab juga. लेकिन उसकी एंडिंग हम लिखेंगे। Keesokan harinya di kantor Kapolres, Tarun mulai merekap ulang kejadiannya sejak tanggal di mana Samir tewas hingga PJ memindahkan mayat Samir ke suatu tempat yang dengan hanya menghabiskan waktu 2 jam saja, Tarun bisa memperkirakan bahwa tempat yang PJ tuju adalah sekitar radius 45 km dari rumahnya. Berhubung upaya panggilan informasi yang dilakukan Sarwan dan Gaitonde tidak membuahkan hasil, akhirnya Tarun pun mengambil langkah sayembara. Siapa saja yang mampu memberikan informasi baru terkait kasus ini akan mendapat Rp1,5 juta sebagai imbalannya. Namun sejalan dengan itu, Tarun juga berusaha mendapatkan informasi dari keluarga PJ dengan mendatangi rumahnya secara langsung. Sekilas terlihat reaksi panik di wajah Nandini saat mengetahui jika yang datang adalah seorang polisi, dan itu wajar sebab Tarun berhasil mengintimidasi mereka secara halus. Menurut Tarun, kebenaran kasus ini sudah hampir terungkap dan kepolisian akan segera datang untuk menangkap juga memenjarakan mereka secepatnya. चलता हूँ। Belum reda dari kepanikan barusan, Nandini semakin dibuat panik lagi oleh kedatangan Jenny yang tiba-tiba menyampaikan sebuah rumor bahwa kepolisian telah menemukan mayat Samir yang dikubur di pemakaman dekat gereja, yang atas hal tersebut PJ diminta segera pulang untuk membicarakannya. तुम जल्दी से घर आ जाओ हाँ। Terlepas apapun reaksi PJ yang terlihat tenang dan tetap mengingatkan Nandini untuk tidak membahas hal ini, rupa-rupanya rumor tersebut adalah bagian strategi pancingan yang sengaja Tarun dan kepolisian terapkan, berharap kepanikan Nandini akan memaksa PJ untuk berkata jujur terkait tempat Samir dikuburkan, tapi ternyata मैं तुम्हें नहीं बता सकता।
Seiring kasusnya yang kembali mencuat ke permukaan, PJ dipanggil oleh Sarwan dan ia sangat menyesalkan tindakan kepolisian tersebut. Sementara di sisi lain, topik ini pun tengah jadi perbincangan hangat di antara pengunjung warung Martin, tak terkecuali David yang cukup tercengang saat mendengar hadiah besar untuk informan pada kasus ini. क्या बोल रहे हो? ये लोग तो दिन भर ऐसी ही बातें करते हैं. Tepat ketika David sedang menunggu bis lewat, saat itu PJ keluar dari kantor polisi. Namun tatkala David tak sengaja memperhatikan wajah PJ dan cara dia berjalan, seketika David teringat peristiwa 7 tahun silam, tepat saat ia berusaha menghindari kejaran polisi, di mana pria yang waktu itu sempat David lihat sedang menguburkan sesuatu, sama persis dengan sosok PJ yang sedang dilihatnya saat ini. Merasa yakin bahwa pria dimaksud adalah PJ, David yang sedang sangat membutuhkan uang pun akhirnya mendatangi suatu tempat untuk bertemu kepolisian dan baru akan menceritakan semua yang dia lihat waktu itu setelah benar-benar mendapatkan uangnya. कितने 25 लाख रुपए. Sempat diragukan oleh Mira karena David meminta hadiahnya dinaikkan menjadi 5 kali lipat dari yang sudah ditentukan, sekalipun Gaitonde mencoba mengintimidasi dengan sebuah kekerasan. Namun David yang bahkan sudah terbiasa dengan hal itu saat di penjara pun justru mengancam bahwa PJ pasti akan berani membayar dia lebih banyak sebagai uang tutup mulut. अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं क्या पागल है क्या साहब? Berlokasi di ruang utama kantor kepolisian Ponolem, tempat di mana David akan menerima semua uangnya, dan betapa tercengangnya mereka tatkala David menyebutkan bahwa mayat Samir dikubur tepat di lokasi mereka berdiri saat ini. तो मैं खुद विजय को या कुछ तबनाते देखा था. तो ये था इसका कॉन्फिडेंस. Setelah semua dirasa cukup masuk akal dan supaya segera terungkap seperti apa kebenarannya, maka proses penggalian pun segera dilakukan. अरे सुबह खाना नहीं खाया था क्या? चलो जल्दी काम करो. हाथ चलाओ. Karena tidak dibuka untuk umum, maka karyawan Martin yang biasa mengantar air minum pun ditolak masuk. Namun setelah melihat ada tumpukan tanah yang membuat dia curiga jika sedang dilakukan galian, sementara PJ yang melihat kerumunan warga lewat CCTV kantornya, lantas bertanya kepada Jose yang kebetulan sedang berada di warung Martin dan... क्या हुआ विजय? Ya, PJ berusaha menyembunyikan ekspresi panik dari Nandini dan kedua anaknya setelah berpesan agar mereka tidak keluar rumah sebelum kepulangannya, maka PJ pun pergi meninggalkan mereka saat itu juga. Setelah beberapa jam menggali, akhirnya kepolisian dibuat terkejut dengan penemuan sebuah kerangka. Meski untuk lebih memastikan bahwa itu adalah mayat Samir, masih harus melewati beberapa tahap pemeriksaan terlebih dahulu, seperti uji forensik, tes DNA, dan lain sebagainya. Tanpa harus mendatangi lokasi, PJ terlihat begitu pasrah saat petugas forensik membawa kardus kerangkanya, apalagi ketika melihat Gaitonde yang ternyata berada di balik upaya penggalian tersebut. Sementara untuk Mira sendiri, ia yang sudah mengetahui seperti apa kecerdikan PJ, meminta Tarun agar segera mengajukan petisi persidangan supaya PJ tidak memiliki waktu untuk berpikir lagi, dan karena petisinya sudah dikirim serta laporan hasil forensik sudah diterima, maka pada hari besok pun persidangan sudah bisa dilakukan. Sambil menunggu jadwal persidangan itulah, PJ sekeluarga dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi, meski secara garis besarnya sudah terjawab oleh narasi pengakuan Nandini sendiri, dan mereka baru tahu bahwa ternyata Jenny dan Thomas adalah polisi mata-mata yang kemudian menyerahkan hasil rekaman percakapannya. कल अच्छे पड़ोसी मिलना मुश्किल है. Meski demikian, PJ tidak sekonyong-konyong menyerah dan tetap konsisten pada pengakuan awal, sehingga Tarun yang merasa dipermainkan terpaksa mendatangkan Nandini dan kedua putrinya ke sebuah ruangan terpisah, di mana Gaitonde kembali menginterogasi mereka dengan ciri khas dia yang dikenal cukup agresif dan kejam. सर आप ये क्या कर रहे हैं? ये कानून के खिलाफ सर, आप ऐसा नहीं कर. प्लीज रोकिए इन्हें सर. हाँ? कोई भी नखरे करिए. सर. Setelah melewati proses interogasi keras yang bahkan membuat Anju jatuh pingsan, tak tega melihat keluarganya lagi dan lagi menjadi sasaran penyiksaan polisi, PJ yang tak punya pilihan pun terpaksa mengambil sebuah keputusan akhir, yakni membuat pengakuan langsung di depan kamera yang nantinya akan dijadikan bukti di pengadilan. Terlepas dari pengakuan PJ di sini berbeda dengan kronologi yang sebenarnya, tetapi semuanya 100% dilakukan oleh dia sendiri tanpa melibatkan Anju dan keluarganya yang lain, dan tidak mengekspos aib keluarga Mira sama sekali. जुडिशियल कस्टडी हमको कल मिल जाएगी, ओके? Saat malam hari tiba, Nandini nampak sangat menyesal karena semuanya berawal dari dia keceplosan ngobrol kepada Jenny. Sementara Anju hanya bisa menangis karena begitu besarnya tanggung jawab sang ayah yang sampai-sampai mengorbankan diri sendiri agar Anju tidak terseret lebih jauh ke dalam kasus ini. Tepat pada hari di mana persidangan akan digelar, PJ digiring petugas kepolisian tanpa ada sedikit pun perlawanan. Meski Gaitonde nampak begitu puas dengan keadaan ini, namun satu hal yang tidak disadari Gaitonde adalah bahwa ternyata semua ini masih belum berakhir.
Di tempat lain, Tarun yang masih bersama Mira dan Mahes kedatangan seorang tamu yang tak lain adalah Murod. Ia terpanggil oleh pemberitaan tentang PJ yang notabene adalah partnernya pada proyek film yang sedang mereka garap. Dan yang menarik di sini adalah kasus yang dialami PJ saat ini sama persis dengan cerita novel yang telah diterbitkan PJ dalam jumlah terbatas pada tahun lalu. मुरारी समय की तंगी है, जरा जल्दी बताइए। Di saat Mira penasaran ingin mengetahui ending dari cerita film tersebut, tiba-tiba Gaitonde memberitahu Tarun bahwasannya mulai terjadi masalah dalam persidangan di mana video pengakuan PJ yang semula akan polisi jadikan senjata untuk menyeretnya justru menjadi bumerang bagi pihak kepolisian sendiri, bukan tanpa alasan. Selain video pengakuan itu dibuat di bawah tekanan, kesamaan kasus dengan isi novel pun mengindikasikan bahwa polisi sengaja merekayasa kasus PJ dengan menjiplak tahapan demi tahapan dari cerita novel tersebut. Tak berhenti sampai di situ, kepolisian dibuat semakin terpojok dengan hasil tes DNA yang baru diterima oleh hakim, di mana kerangka yang mereka temukan di kantor polisi ternyata bukan kerangka mayatnya Samir. Nah, loh. समीर देशमुख का है ही नहीं। Ternyata memang seperti itulah klimaks pada alur film yang akan digarap PJ tersebut. Menurut Murod, PJ telah mengantisipasi segala kemungkinan ini dengan sangat teliti dari jauh-jauh hari. Bahkan kedekatan Murod dengan kepolisian pun dimanfaatkan PJ, yang setelah informasi dari kepolisian didapatkan, PJ berhasil menemukan kerangka manusia yang semuanya mirip dengan kondisi mayat Samir atas bantuan dari Savio sebagai balasan atas kebaikan PJ terhadapnya selama ini. हीरो ने ये भी पता लगा लिया। Masih mengacu pada informasi kepolisian yang baru disampaikan tersebut, PJ mulai menjalin kedekatan dengan Rames yang ternyata merupakan security departemen forensik. Dengan iming-iming akan dilibatkan dalam filmnya dan mengikuti kebiasaannya yang hobi minum, Rames bahkan sempat memperlihatkan setiap ruangan di dalam kantornya, termasuk penyimpanan kunci dan juga penyimpanan kerangka sebelum dilakukan tes DNA. Hingga saat kerangka mayat Samir ditemukan dan dibawa oleh petugas forensik untuk dilakukan tes, PJ pun segera membawa kerangka pemberian Savio tadi, yang ketika para petugas sudah pada pulang, sementara Rames pada saat itu sudah ngejoprak setelah dicekoki minuman, maka di situ PJ pun mulai menjalankan aksinya. Ya, setelah berhasil menukarkan kerangka Samir dengan yang tadi, PJ lekas membawa kerangka asli ke suatu tempat dan menghancurkannya pada saat itu juga. Akhirnya majelis hakim memutuskan untuk menutup kasus PJ. Namun sebelum beranjak dari ruang sidang, Gayatri alias pengacara PJ sempat juga mengajukan sebuah petisi agar keluarga PJ benar-benar dibebaskan dari kasus ini untuk selamanya, dan hakim pun menyetujui petisi tersebut. मुझे आपके आईजी से बात करनी। Ternyata sampai sejauh itulah kecerdasan yang dimiliki PJ, seseorang yang mendapat pengetahuan dan pengalaman hanya dari menonton alur cerita film. Bahkan Tarun yang dikenal seorang ahli strategi kepolisian pun tidak berkutik ketika harus berhadapan dengannya. Di hadapan hakim, Tarun mewakili atas nama kepolisian mengaku kalah bukan berarti mereka salah, melainkan karena lemah, dalam artian tidak memiliki bukti bahwa PJ bersalah. Padahal kenyataannya PJ sendiri mengaku bersalah hingga ketika berpapasan dengan Mira dan Mahes, dia bahkan tidak sanggup lagi untuk berhadapan wajah. आखिर हिस्सा बाकी है। Untuk menebus kesalahannya itu, PJ sengaja menyisakan sebagian tulang kerangka Samir, lalu mengirimkannya berupa abu jenazah yang disertai secerik surat berisi sebuah permintaan maaf agar Mahes dan Mira tidak mengganggu keluarganya lagi. Saat Mahes sedang melarung abu jenazah Samir itulah, PJ memperhatikan dari kejauhan dengan perasaan lega karena telah memenuhi keinginan Mahes untuk menenangkan arwah anaknya dengan cara tersebut. Selesai dari sana, PJ lantas menghampiri keluarganya untuk membawa mereka pergi berlibur. Bagi PJ, keluarga adalah harta dunia paling berharga. Maka dari itu, ia tak akan berhenti untuk tetap menjaganya sampai kapanpun juga. की तीन तरह की दुनिया होती है, एक दुनिया वो जो उसके अंदर है।